NEBOSH GC2 Elemen 3 Musculoskeletal Hazard and Risk Control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agam Belajar. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan proses dan praktik kerja yang dapat menimbulkan work-related upper limb disorder dan tindakan pengendalian yang tepat. Lalu, menjelaskan bahaya dan tindakan pengendalian yang harus dipertimbangkan saat menilai risiko dari aktivitas manual handling. Ketiga, menjelaskan bahaya dan pengendalian untuk mengurangi risiko dalam penggunaan peralatan pengangkat dan pemindahan dengan referensi khusus untuk peralatan pemindahan beban yang dioperasikan secara manual. Dan terakhir, menjelaskan bahaya dan tindakan pencegahan serta prosedur untuk mengurangi risiko dan penggunaan peralatan pengangkat dan pemindahan dengan referensi khusus untuk powered load handling equipment. Definisi dari WRULD, Work-Related Upper Limb Disorder, adalah istilah umum untuk kelompok gangguan yang mempengaruhi leher atau bagian lengan manapun dari jari ke bahu. Kondisi WRULD yang diketahui termasuk carpal tunnel syndrome dan tenosynovitis. Badan Eropa untuk Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja mengakui gangguan muskuloskeletal sebagai masalah yang signifikan. Sebab-sebab WRULD. Pertama, gerakan jari, tangan, atau lengan yang berulang, misal pekerjaan jalur perakitan atau operator keyboard. Gerakan memutar, misal persiapan daging dan unggas. Gerakan meremas, misal menggunakan tang dan gunting. Gerakan mendorong, menarik, mengangkat, atau menggapai, misal merakit kotak pengepakan. Bekerja di jalur produksi, dan pemasangan batu bata. Kondisi-kondisi medis yang disebabkan oleh WRULD: tendonitis, osteoarthritis, epicondylitis, trigger finger, rotator cramp atau carpal tunnel syndrome, dan tenosynovitis. Deskripsi, gejala, serta sebab dari kondisi-kondisi medis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Gejala-gejala yang timbul akibat WRULD adalah: pertama, mati rasa atau kesemutan di jari. 2. Rasa sakit. 3. Pembatasan gerakan sendi. 4. Pembengkakan jaringan lunak. Dan terakhir, jika pekerja istirahat, maka kondisinya akan membaik. Namun, jika pekerjaan dilanjutkan terlalu cepat, maka kondisinya akan semakin parah. Sehingga selain gejalanya, mungkin ada kemerahan, bengkak, dan keterbatasan gerak. Jika tidak segera ditangani, kondisinya bisa menyebabkan kelumpuhan. Tindakan pencegahan untuk menghindari WRULD. Ada beberapa langkah yang dapat diambil pemberi kerja untuk mencegah kondisi tersebut. Pertama, workstation. Pastikan bahwa ketinggian workstation sesuai untuk seluruh pekerja. Pindahkan peralatan untuk menyediakan lebih banyak ruang. Reposisi item yang harus dilihat pekerja dengan jelas dalam jangkauan penglihatan yang nyaman. Serta sediakan tempat kerja yang dapat disesuaikan yang memungkinkan variasi postur tubuh antara berdiri dan duduk. 2. Suhu. Hindari penanganan atau pertimbangkan untuk mengisolasi barang atau peralatan yang dingin. Kenakan sarung tangan berinsulasi saat menangani barang dingin. Serta alirkan udara hangat atau dingin sebagaimana mestinya ke pekerja untuk meningkatkan kenyamanan termal. 3. Perkakas tangan. Sediakan perkakas dengan pegangan berdesain ergonomis. Gunakan alat yang lebih ringan atau berikan support, jig, atau penyeimbang. Serta pastikan alat dipelihara secara teratur. 4. Gerakan berulang.
Mekanisasi atau otomatisasi proses berulang. Rotasikan pekerja di antara tugas dengan eksposur tinggi dan rendah. Berikan istirahat yang cukup. 5. Postur tubuh. Relokasi peralatan atau barang yang harus dipegang agar mudah dijangkau. Pastikan ketinggian tempat kerja berada pada atau sekitar setinggi pinggang. Pastikan tempat kerja dan peralatan sesuai dengan berbagai ukuran dan kekuatan pekerja. Menyediakan jig untuk memposisikan ulang benda kerja. Pastikan item yang harus dilihat dengan jelas berada dalam jangkauan visual normal. 6. Sarung tangan. Sediakan sarung tangan dalam berbagai ukuran agar pas dengan tangan pekerja, serta sediakan sarung tangan yang terbuat dari bahan yang fleksibel. 7. Getaran. Gunakan peralatan yang dilengkapi pengurang getaran. Pastikan alat dipelihara secara teratur, serta batasi paparan hingga batas aman yang disepakati. 8. Penggunaan kekuatan otot. Kurangi berat barang. Gunakan jig atau penyeimbang untuk memegang barang. Gunakan kelompok otot yang lebih kuat untuk melakukan tugas tersebut. Gunakan pedal kaki berlawanan dengan kontrol tangan. Gunakan alat yang lebih efektif yang membutuhkan lebih sedikit otot, misalnya alat dengan mesin atau keunggulan mekanis lainnya. 9. Tekanan mekanis. Sediakan perkakas tangan yang sesuai sebagai pengganti yang efektif dalam penggunaan bagian tubuh yang tidak sesuai. Pastikan tepi benda kerja dan peralatan dibulatkan untuk mendistribusikan tekanan saat bersentuhan dengan bagian tubuh. 10. Organisasi kerja. Tingkatkan workflow untuk menghindari puncak dan batas bawah produksi melalui perencanaan dan penjadwalan yang lebih baik. Dorong komunikasi dan kerjasama tim yang lebih baik, serta berikan pelatihan yang sesuai. Display Screen Equipment (DSE). Istilah Display Screen Equipment juga disebut unit tampilan visual, mencakup serangkaian peralatan tampilan listrik, biasanya menjadi bagian dari sistem komputer dan termasuk laptop. Dampak kesehatan. Ada 3 dampak kesehatan utama dalam penggunaan DSE. Pertama, gangguan muskuloskeletal, kedua, stres mental, dan ketiga, kelelahan visual. Siapakah pengguna DSE? Pertama adalah yang menggunakan DSE secara terus-menerus atau hampir terus-menerus selama 1 jam atau lebih pada suatu waktu. Lalu, menggunakan DSE kurang lebih setiap hari, harus mentransfer informasi dengan atau dari DSE, membutuhkan perhatian dan konsentrasi tingkat tinggi, sangat bergantung pada DSE, tidak ada pilihan dalam menggunakan atau tidak menggunakan DSE, dan membutuhkan pelatihan atau keterampilan khusus. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika melakukan risk assessment DSE. Pertama, organisasi, yaitu rotasi pekerjaan, istirahat, dan lain-lain. Kedua, individu, ciri fisik, pelatihan, dan lain-lain. Lingkungan, yaitu kebisingan, pencahayaan, glare, suhu, ruang, dan lain-lain. Terakhir, perlengkapan, tinggi atau posisi keyboard dan layar, postur tempat duduk, desain kursi, ketajaman dan warna layar, adjustability dari peralatan. Persyaratan-persyaratan workstation DSE. Pencahayaan bagus, tidak silau refleksi yang mengganggu, kebisingan seminimal mungkin, ruang kaki yang cukup untuk memungkinkan gerakan postur tubuh, perangkat lunak yang sesuai, posisi layar sesuai, permukaan kerja yang cukup, kursi yang cocok atau bisa disesuaikan, pijakan kaki jika diperlukan, serta lingkungan yang cocok. Layar tampilan. Apakah monitor dalam kondisi kerja yang baik
termasuk fungsi putar dan miring serta kualitas layar. Apakah ketinggian monitor benar? Bisakah ketinggiannya disesuaikan? Apakah ukuran layar cocok untuk semua tugas? Dan apakah karakter mudah dibaca dari jarak kerja? Apakah layar bebas dari pantulan atau silau yang mengganggu? Apakah pengguna tahu cara mengatur kecerahan dan kontras? Jika ada pengaturan multilayar, apakah dikonfigurasi dengan baik untuk efisiensi dan postur kerja yang aman? Keyboard. Apakah keyboard terpisah dari layar? Apakah jenis keyboard sesuai untuk pengguna? Apakah keyboard dalam kondisi kerja yang baik, termasuk kemiringan dan touch-nya mudah dibaca? Apakah keyboard nyaman digunakan? Apakah diperlukan wrist rest? Mouse. Apakah mouse dalam kondisi kerja yang baik? Apakah mouse nyaman digunakan, termasuk kecepatan pointer? Apakah jenis mouse yang disediakan sesuai untuk pengguna? Software. Apakah perangkat lunak dapat diandalkan? Apakah perangkat lunak sesuai untuk tugas? Apakah pengguna menerima pelatihan yang memadai untuk menggunakan perangkat lunak? Meja. Apakah permukaannya bebas dari serpihan dan tertata dengan baik? Apakah permukaan kerja cukup besar untuk menempatkan semua item dengan benar? Apakah ada penyimpanan off desk yang cukup untuk file dan folder? Apakah area di bawah meja bebas dari halangan? Dan apakah ketinggian meja dapat disesuaikan? Kursi. Apakah kursi memiliki pengaturan ketinggian? Apakah kursi memiliki pengaturan ketinggian sandaran yang berfungsi? Apakah kursi memiliki penyetelan kemiringan sandaran yang berfungsi? Apakah kursi memiliki mekanisme putar yang berfungsi? Apakah kursi memiliki alas bintang 5 yang stabil dengan roda yang sesuai? Dan apakah kursi dilapisi dengan bahan yang sesuai untuk lingkungan? Working posture. Apakah pengguna merasa nyaman di kursinya, dan apakah kursi dalam posisi tegak dan suportif dengan penyangga lumbar yang baik? Dapatkah pengguna duduk pada ketinggian dan jarak kerja yang relatif aman terhadap meja dengan kaki ditopang sepenuhnya? Apakah pijakan kaki diperlukan? Apakah DSA di-setel dengan tepat bagi pengguna untuk mengadopsi postur kerja yang aman? Apakah semua barang lain seperti telepon dapat digunakan dan diakses dengan aman, termasuk headset jika diperlukan? Laptop. Jika laptop digunakan secara teratur dan dalam waktu lama di tempat kerja, apakah pengguna memiliki pengaturan yang aman? Apakah diperlukan stasiun dock? Jika laptop digunakan secara teratur di rumah, apakah pengguna memiliki pengaturan yang aman? Jika laptop harus dibawa secara teratur, apakah pengguna memiliki tas jinjing yang sesuai? Lingkungan. Apakah pencahayaannya sesuai dan memadai tanpa masalah visual, termasuk penutup jendela yang dapat disesuaikan jika diperlukan? Apakah penerangan lokal disediakan jika diperlukan? Pastikan pengguna tidak terpengaruh oleh aliran udara dingin dan suhu udara sebagian besar dapat diterima. Pastikan tidak ada suara yang mengganggu yang disebabkan oleh peralatan. Dapatkah pengguna masuk dan keluar workstation dengan aman? Individual. Apakah pengguna mengetahui tentang kebijakan tes mata gratis? Manual handling, yaitu memindahkan atau menopang beban dengan tangan atau kekuatan tubuh. Aktivitas mendorong, menarik, mengangkat, menurunkan, dan membawa sambil berjalan. Tulang belakang, servikal, torarik, dan lumbar. Perlindungan tulang belakang, memberikan titik perlekatan untuk ligamen, tendon, dan otot, serta mendukung kerangka.
Cedera-cedera yang disebabkan oleh manual handling. Cedera manual handling timbul dari kejadian berbahaya seperti membungkuk saat mengangkat, menahan beban jauh dari tubuh, dan melakukan gerakan memutar batang tubuh atau upaya yang sering atau berkepanjangan. Cedera juga dapat timbul akibat penanganan secara manual beban berat, besar, berat, tidak stabil, atau beban yang permukaannya tajam, panas, atau licin. Cedera lain dapat disebabkan oleh keterbatasan ruang kerja dan kurangnya kemampuan individu. Penanganan manual dapat menyebabkan berbagai jenis cedera. Sekitar 25% dari semua cedera yang dilaporkan ke otoritas kompeten di Inggris, HSE telah dikaitkan dengan manual handling. Cedera-cedera yang umum pada manual handling: prolapse disc atau hernia, ketegangan otot atau strain dalam kurung kerusakan otot, dan kesleo atau sprain dalam kurung rusak ligamen, tendon dan ligamen yang robek atau terlalu meregang. Pecahnya satu bagian dinding perut bisa menyebabkan hernia. Beban dengan ujung yang tajam menyebabkan luka dan robekan. Beban yang jatuh dapat menyebabkan memar, patah tulang, dan cedera akibat benturan lainnya. Manual Handling Risk Assessment, Light, Load, Individual, Test, dan Environment. Penilaian manual handling. Pemberi kerja harus 1. Hindari penanganan manual yang berbahaya sejauh dapat dilakukan secara wajar. 2. Menilai risiko cedera dari penanganan manual berbahaya yang tidak dapat dihindari. Ketiga, kurangi risiko cedera akibat penanganan manual yang berbahaya sejauh dapat dilakukan dengan wajar. Beban, bobot fisik atau berat, ukuran, contoh bulky, bentuk, contoh sulit untuk digenggam, kekakuan, contoh isi dapat bergeser, permukaan luar atau tajam, stabilitas konten atau konten tidak stabil, serta bahaya-bahaya lainnya seperti panas, dingin, tajam, dan lain-lain. Individual, jenis kelamin, kekuatan fisik, perawakan, kondisi kesehatan, kondisi yang sudah ada sebelumnya, tingkat pelatihan, bahaya bagi wanita hamil, usia, persepsi seseorang tentang kemampuannya, pakaian dan alas kaki. Tugas: menahan beban jauh dari pinggang, memutar, membungkuk atau menggapai, gerakan vertikal yang besar, jarak, menarik dan mendorong beban yang berat, penanganan berulang, pergerakan beban yang tidak dapat diprediksi, upaya fisik yang sering atau berkepanjangan, waktu istirahat atau pemulihan yang tidak cukup, dan lalu kerja yang dikenakan oleh proses tersebut. Lingkungan, pencahayaan, kualitas ventilasi udara, hambatan diakses, ketinggian permukaan kerja, suhu panas atau dingin, kondisi lantai, ruangan yang tersedia, kondisi cuaca, dan kelembaban. Manual Handling Risk Assessment, Guideline Filter. Tidak ada operasi penanganan manual yang sepenuhnya aman, tetapi bekerja dengan pedoman berikut akan mengurangi resiko dan mengurangi kebutuhan akan penilaian yang lebih rinci. Filter, menarik, dan mendorong. Starting load, laki-laki 20 kg, wanita 15 kg. Menjaga beban ketika bergerak tidak lebih dari 20 meter, laki-laki 10 kg, wanita 7 kg. Filter gerakan memutar. Jika 45 derajat, maka beban dikurangi 10%. Jika 90 derajat, maka beban dikurangi 20%. Cara mengurangi resiko dan menghindari cedera. Hindari engineering, otomatisasi, mekanisasi, prinsip ergonomis, keterlibatan tenaga kerja,
serta pelatihan. Tugas-tugas dari karyawan. Karyawan harus selalu mengenakan alat pelindung diri yang benar dan sesuai. Pastikan pakaian tidak menghalangi atau menghambat pergerakan. Patuhi sistem kerja perusahaan yang aman. Selalu patuhi penggunaan alat bantu mekanis yang benar sesuai petunjuk. Ikuti prosedur perusahaan tentang teknik pengangkatan atau manual handling. Kinetic handling teknik. Pakaian yang sesuai, menilai beban, posisi kaki, pegangan beban, pengangkatan beban, mampu melihat kemana beban harus dipindahkan, menghindari memutar tubuh, serta atur beban menjadi lebih kecil. Teknik manual handling yang baik. Pertama, periksa pakaian yang cocok dan akses beban. Sisi terberat harus berada di sisi tubuh. Kedua, tempatkan kaki secara terpisah dan tekuk lutut. 3. Pegangan kuat, dekat dengan tubuh, sedikit menekuk punggung, gunakan pinggul dan lutut saat memulai mengangkat. 4. Angkat dengan lembut hingga setinggi lutut dan kemudian setinggi pinggang, punggung tetap lurus. Kelima, pandangan yang jelas, maju tanpa memutar, jaga agar beban tetap dekat dengan pinggang. Putar dengan menggerakkan kaki, tetap tenang, jangan lihat bebannya. Turunkan beban setinggi pinggang atau setinggi lutut, lalu ke lantai. Lifting equipment dan aksesoris. Lifting equipment, contohnya crane, winch, pulley block, dan lain-lain. Lifting aksesoris dulu biasa disebut lifting tackle. Contohnya chain, rope, sling, shackles, eyebolts, dan lain-lain. Mobile crane. Kesesuaian crane, kondisi tanah, outrigger, hambatan, kabel listrik overhead, protected area, alat angkat yang sesuai, slinging yang benar, kompetensi personel, beban di dekat tanah jika sambil berjalan, visibilitas dan komunikasi yang baik, serta pantau kecepatan angin. Bahaya utama crane: terbalik, beban berlebih, tabrakan, kegagalan support, beban jatuh, kegagalan bagian load bearing, serta angin kencang. Pengendalian safety ketika menggunakan crane. Pemeriksaan pra-penggunaan, kekuatan yang memadai, beban kerja yang aman, indikator beban, indikator kapasitas terukur, pembatas kapasitas terukur, alat pengangkat beban, kontrol, over travel switch, akses aman, posisi operasi, tidak ada penumpang, lifting attachment diuji atau diperiksa. Keselamatan karyawan selama pengangkatan. Tidak melebihi beban kerja yang aman, personil terlatih, komunikasi yang baik, peralatan yang dirawat dengan baik, peralatan telah menjalani pemeriksaan menurut undang-undang, benar dan aksesoris lifting tidak cacat, memastikan beban aman, peringatan ketika terjadi pengangkatan, jalan bebas dari hambatan, hindari saluran listrik overhead, semua personel tidak ada di bawah muatan, angkat beban secara vertikal, angkat beban ke ketinggian yang benar, bergerak dengan kecepatan yang sesuai, letakkan di posisi aman dan release tension, gunakan safety helmet, serta pengawasan yang memadai. Lifting aksesoris atau lifting tackle, beams atau spreader bar, pulley block, chain sling, rope sling, textile sling, hook,
rings, shackles, dan eye bolt. Tindakan pencegahan ketika menggunakan aksesoris. Semua aksesoris telah disertifikasi atau diuji dengan benar, diinspeksi dengan benar oleh orang yang kompeten. Safe working load ditandai dengan jelas. Inspeksi dilakukan sebelum digunakan. Tidak ada perbaikan pada aksesoris di lokasi kerja. Tidak untuk digunakan untuk tujuan yang seharusnya. Packing antar aksesoris dan beban. Disimpan dengan benar setelah digunakan. Pelatihan untuk staf dalam penggunaan yang aman. Bahaya lifting aksesoris. Kelebihan beban, menggunakan attachment darurat atau sementara, pengaturan sling salah, attachment rusak, seperti sling tekstil, rusak, terpotong, terkelupas, atau meregang, rantai, kaitan yang cacat, retak, atau meregang, kabel, putus, atau kusut, serta tidak ada pemeriksaan atau inspeksi sebelum digunakan. Lalu, kerusakan aksesoris selama penggunaan dan kurang latihan. Keselamatan pada operasi pengangkatan. Peralatan pengangkat. Kekuatan yang cukup atau teruji. Pemeriksaan menyeluruh, diperiksa secara berkala, dan ditandai dengan tepat. Sedangkan pada operasi pengangkatan, direncanakan dan diawasi, diposisikan dengan benar, beban tidak dibawa di atas orang, serta visibilitas dan komunikasi yang baik. Tindakan pengendalian ketika menggunakan hoist. Perawatan rutin, pelatihan dan refresh untuk semua operator. Lakukan operasi hoist dari satu posisi. Pengemudi harus memiliki visibilitas pendaratan yang baik. Sinyal yang jelas atau peringatan diberikan sebelum operasi pengangkatan. Barang diamankan dengan baik, tidak ada barang material yang lepas pada pengangkatan barang. Gates diamankan dengan benar dan tepat sebelum dimulai pengangkatan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan hoist. Kontrol hanya dioperasikan dari satu posisi, visibilitas pendaratan yang jelas, sinyal yang jelas, mengamankan benda-benda yang dibawa hoist atau kerekan barang, item tidak diisi berlebihan. Jangan membawa barang lepas. Tidak ada penumpang dalam lift barang. Beban kerja yang aman ditandai dengan jelas. Hoist diperiksa dan diuji dengan benar. Pagar dan gate yang sesuai di semua tingkat. Melatih staf dalam menggunakan kerekan atau hoist. Bahaya conveyor. Trapping, contact, entanglement, striking, impact, slip, manual handling, dan kebisingan. Tindakan pengendalian bahaya pada konveyor. Menggunakan pelindung tetap atau interlock, pelindung samping, kabel trip, tombol berhenti darurat, akses aman, menghindari pakaian longgar, akses terbatas, pelindung kepala, serta perawatan rutin.